Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan tetap semangat di bulan Ramadan ini. Halo Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Bawaslu Kota Magelang. Tempat kita menggali pemikiran mendalam tentang berbagai isu penting khususnya yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. Bersama saya Burhanuddin sebagai host di sini yang akan membawakan membawakan podcast kali ini, ditemani dengan Bapak Abdul Qahir Zakaria selaku anggota Bawaslu Kota Magelang Divisi HP2H. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, selalu sehat. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai ngabuburit pengawasan dengan membedah buku dengan judul Jalan Panjang dengan tema Mengawal Hak Pilih adalah Ibadah, Perspektif Religiusitas dalam Pengawasan Pemilu. Di tengah-tengah kita ada satu buku, yakni buku dengan judul Jalan Panjang. Oke, Bapak bisa diceritakan dulu Bapak tentang buku Jalan Panjang ini, bagaimana pembuatannya? Oke, baik, terima kasih Mas Burhan. Salam sejahtera untuk kita semua dan warga Kota Magelang yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore warga Magelang. Nah, di sini saya selaku Kordif ya, Bawaslu ya, Kordif Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas. Ini saya ucapkan terima kasih sudah dari tim kru atau panitia dari Bawaslu Kota Magelang sendiri untuk mengadakan podcast ya. Di sini memang saya merasa masuk ke tempat ini ya, inspiratif gitu. Nah, karena di sini kita nantinya akan membahas hal-hal penting ya, ini terkait dengan masa depan demokrasi seperti itu. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan kenapa di Bawaslu Kota Magelang untuk di divisi pencegahan itu mengambil tema mengawal hak pilih adalah ibadah, perspektif religiusitas dalam pengawasan pemilu. Ya, ini adalah untuk membedah buku Jalan Panjang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, buku Jalan Panjang ini sebetulnya ceritanya sangat panjang ya, sesuai dengan judulnya kan seperti itu. Ini adalah merupakan suatu kompilasi di mana ini adalah merupakan tulisan daripada Kordif Pencegahan ya, Kordif Pencegahan, mohon garis bawahi seluruh di kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, begitu Mas. Nah, dalam hal ini kita banyak ya cerita ataupun dinamika, tantangan yang kita hadapi dalam hal menyusun buku ini, karena ini berbasis adalah fakta di lapangan selama kita melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu ya, yang mana itu dimulai Oktober 2022 dan berakhir di Juni 2023 gitu. Untuk lebih jelasnya, karena ini juga merupakan momentum bulan suci Ramadan, tentunya kita kan juga puasa dan ini juga merupakan bulan ibadah. Mas Burhan. Di sini saya memang sengaja untuk mengupas buku Jalan Panjang, yakni saya kaitkan dengan kaitan dengan nilai-nilai spiritual atau ibadah seperti itu. Di sini saya mencoba mengutip ayat Al-Qur'an, yakni adalah di surat An-Nisa ya, ayat 58 yang kurang lebih bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Di sini telah jelas ya Mas ya.
bahwasannya kita melakukan pengawasan ini kan untuk ini ya, penegakan hukum ya, sebagaimana dalam slogan Bawaslu, yakni sebagai penegak keadilan pemilu kan seperti itu. Ini sangat pas dan cocok ayat tersebut, surat An-Nisa ayat 58 itu adalah kaitan dengan ini keadilan dan kejujuran. Tidak menutup kemungkinan ini bisa jadi untuk referensi ya, referensi religius atau literasi demokrasi begitu, kaitan dengan untuk memilih pemimpin yang mana yang akan mengemban amanah rakyat, mengawasi tahapan penyusunan daftar pemilih tanpa terkecuali, seperti itu. Gitu Mas. Oke Bapak, untuk buku Jalan Panjang ini sendiri ya Bapak, untuk Bawaslu Kota Magelang ini kontribusinya di bidang apa Pak untuk penyusunan ini Pak? Kita lebih fokus pada penulisan, yakni kaitan dengan pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilu 2024 ya. 2024. Nah, ini memang jauh-jauh hari sudah dilakukan pengawasan itu selama 8 bulan gitu loh. Jadi kita fokus memberikan inspirasi sekaligus juga bentuk ikhtiar kami Bawaslu di Jawa Tengah, meliputi salah satunya di Kota Magelang, selama 8 bulan itu kita tuangkan dalam bentuk buku yang berupa kompilasi itu yang berjudul Jalan Panjang itu. Gitu. Jadi semuanya kaitan pengawasan pemutahiran data pemilih yang ada di Kota Magelang ada di halaman 182 sampai 186. Gitu. Mungkin warga Kota Magelang bisa membaca itu. Kebetulan juga ini bukunya itu bisa di-download gitu untuk di library digital gitu. Downloadnya di mana Bapak? Di library digital Bawaslu provinsi, atau mungkin apabila Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan podcast sore kali ini bisa kok langsung datang ke kantor Bawaslu Kota Magelang, nanti bisa menemui siapapun yang ada di sini. Kita terbuka untuk masyarakat seperti itu. Sobat Bawaslu di mana Anda berada, buku ini bisa langsung Anda baca di kantor Bawaslu Kota Magelang jika Anda memang berkenan untuk datang kemari, atau bisa download melalui link yang sudah disebutkan oleh Bapak Zakaria tadi. Terkait pembahasan yang ada di buku Jalan Panjang ini, Bawaslu Kota Magelang ada di halaman 182, yakni tentang pelaksanaan pengawasan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih Kota Magelang. Nah, terkait isi materi ini, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Pak Zakaria. Makanya jangan kemana-mana, Sobat Bawaslu, tetap saksikan terus podcast kami. Kita langsung pada pembahasan materi yang disampaikan oleh Pak Zakaria. Oke. Tentang pemutakhiran data ya Bapak. Yeah. Tujuan utama apa sih Pak yang dilakukan pada tahapan pemutakhiran pemilih ini Pak? Baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dan berbobot sekali, Mas Burhan. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, izinkan saya untuk menyampaikan pantun sapa untuk warga ya. Cakepnya jangan lupa. Jalan-jalan ke tepi rawa. Cakep. Melihat angsa berenang berdua. Cakep. Selamat datang di podcast kita, bedah buku penuh makna dan makna. Luar biasa. Satu lagi ya Mas. Siap, Bapak, lanjut. Sore cerah minum kopi. Cakep. Ditemani roti rasa kelapa. Cakep. Jalan panjang kita kupas rapi bersama kami Bawaslu tercinta. Siap. Mantap Bapak. Baik Mas Burhan, ini saya cobakan mengulas dan menjawab dari pertanyaan yang Mas Burhan sampaikan tadi. Sebetulnya ini kita simpel saja sih Mas Burhan, gitu kan. Kaitan tujuan dari tahapan pemutakhiran data pemilih itu kan tidak lain tidak bukan, itu kan adalah untuk menghasilkan data pemilih ya, yang benar-benar akurat, tidak amburadul, tidak mudah untuk dimanipulasi oleh tangan-tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena pemutakhiran data pemilih ini adalah merupakan suatu tahapan yang cikal bakal sekaligus menjadi garda terdepan sebagai awalan untuk mensukseskan pemilu 2024 kemarin.
bagaimana tidak? Saya mengatakan seperti ini pun juga beralasan. Karena ketika data pemilih itu berbeda, pasti di hasil akhir pemilu juga akan berbeda. Nah, makanya ini sangat krusial sekali, sehingga tujuan daripada pemutahiran data pemilih tidak lain tidak bukan adalah menghasilkan data pemilih yang lebih valid, akurat seperti itu, dan tentunya kita bekerja sama dengan KPU ataupun Dispenduk Capil setempat seperti itu, sebagaimana yang kita telah lakukan bersama selama ini. Jadi pemutakhiran data itu sangat penting ya Pak ya, terutama untuk menjaga hak pilih warga negara juga. Supaya tidak tercecer. Betul. Seperti itu. Ya, lalu upaya apa sih Pak yang dilakukan dari divisi Bapak ini sebagai HP2H, terutama di pencegahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data ini Bapak? Selama ini yang kita lakukan ya, kita ini sudah banyak ya beberapa melakukan upaya ya, diantaranya himbauan terhadap KPU, himbauan terhadap masyarakat, sekiranya jangan sampai telat untuk mendaftarkan diri atau posisi saat adanya ini pantarlih melakukan coklit. Harap untuk bisa di rumah sekiranya nanti tidak tertinggal akan data pemilihnya seperti itu, karena ketika saat pantarlih datang ke rumah masing-masing itu didata kan, kakak dan harus ketemu pemilihnya itu apabila tidak ketemu, khawatirnya ini ada istilahnya yang didata namun tidak ketemu sama orangnya, itu kan sangat jadi permasalahan di kemudian hari, karena yang namanya coklit itu harus ketemu yang bersangkutan. Terlebih nanti kan juga ini kan untuk menempelkan stiker yang itu merupakan logistik coklit begitu. Jadi masing-masing orang harus ketemu. Tidak boleh untuk dititipkan, itu nggak boleh. Karena data bisa dinilai tidak valid atau tidak akurat. Nah, siapa tahu kalau misalkan dititipkan orangnya sudah tidak bertempat atau tidak berdomisili di tempat tersebut, kan juga repot seperti itu. Karena nanti juga akan mengalami perkembangan ya seperti itu. Nah, perkembangannya itu mulai diawali dari coklit, habis itu KPU melakukan daftar pemilihan sementara sama DPS, dilanjut dengan DPS HP, yakni daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan yang terakhir itu ada DPT. Nah, ketika masyarakat tidak bisa ditemui, datanya kan dianggap kurang valid, repot, dan pasti munculkan permasalahan di kemudian hari. Namun alhamdulillahnya untuk di Kota Magelang tidak ada permasalahan yang signifikan. Ada sih hal-hal kecil, tapi itu bukan merupakan kesalahan telak ya, tapi hanya riak-riak kecil lah, yang namanya ada kekurangan administratif, itu kan hal yang biasa. Setelah kita kasih himbauan, kita kasih sarper, Bawaslu ngasih sarper kepada KPU, Panwascam jajaran kita yang ada di bawah kita ngasih sarper himbauan kepada PPK, itu alhamdulillahnya diperhatikan dan dijalankan seperti itu. Jadi untuk prosesi pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh pihak KPU dan jajarannya, alhamdulillah tidak menyisakan masalah. Berarti terkait imbauan tersendiri itu disampaikan kepada pihak KPU ya Pak ya? Sejajar, kalau dari Bawaslu ke KPU, kalau Panwascam ke PPK gitu. Jadi setiap tahapan itu ada imbauan. Pasti. Kita berjalan ini kan beriringan dan saling bersinergi ya, seperti itu. Jadi kita tidak henti-hentinya ya melakukan monitoring ya, terhadap tahapan pemilu ya, khususnya pemilu 2004 kemarin kan. Nah, tahapan sendiri itu kan dimulai dari pemutakhiran data pemilih, terus pencalonan gitu kan, selanjutnya ada di masa kampanye, terus masa tenang, logistik, bahkan pungut hitung suara, dan sampai rekap, bahkan sampai penetapan seperti itu. Jadi kita tetap melakukan pengawasan tidak terkecuali. Luar biasa ya Bapak, kerja Bawaslu itu ternyata dari setiap tahapan kita selalu melaksanakan upaya-upaya agar kinerja dari kedua penyelenggara tetap berjalan secara sinergi dan saling bekerja sama gitu. Lalu Bapak terkait pemutakhiran data ini
pada saat pemilu itu sejak kapan dimulai pemutahiran data pengawasannya Bapak? Untuk pemilu 2024 ya, pemutakhiran itu sebetulnya di bulan ini ya, Oktober ya, Oktober 2022. 2022. Oh, udah lama ya Pak berarti. Saya sendiri saat itu belum di sini, gitu iya, kan. Gitu. Nah, namun dalam hal ini karena ini amanah ya, merupakan tugas yang ini sangat mulia bagi kami seperti itu. Kami melanjutkan tugas tersebut dan alhamdulillah kita menyelesaikan ya, sampai di ini apa tahapan di pencalonan seperti itu. Namun walaupun di bulan Juni kita belum di sini, alhamdulillah kebetulan ada Pak Ketua yang selalu ini mengawal kami bisa selesai untuk kaitan dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih seperti itu. Tidak ada masalah yang signifikan. Oh iya Pak, selama terkait pemutakhiran data ini kan penduduk ini sangat dinamis ya Pak ya. Iya. Upaya apa sih Pak yang dilakukan Pak agar pada saat pemilihan itu orang itu terdaftar gitu Pak? Pastinya kita ya, yang sudah kita lakukan itu kan kita ini ya melakukan uji sampling ya, artinya uji petik di masyarakat. Kami datang ke rumah masyarakat bersama tim kami, baik Bawaslu Kota Magelang, Panwascam yang ada di Kota Magelang, sama ini PKD kan seperti itu. Dan tentu pula kita juga ini mengawal bersama ini pihak Pantarlih. Kita ingin uji petik itu kita tidak hanya yang mudah untuk dijangkau, tapi rumah masyarakat pemilih yang sulit untuk dijangkau pun kita datangi. Dan kita sudah lakukan itu, alhamdulillah kita ini tidak ada permasalahan ya. Dan hasil uji petik kita itu kita laporkan pada ketua dan kita sudah kaji betul bahwasannya prosesi pemutakhiran data pemilih di Kota Magelang aman-aman saja. Walaupun ada beberapa hal-hal kecil ini pernah kita jumpai seperti itu, adanya kekurangan logistik. Namun setelah kita berikan saran perbaikan itu segera diselesaikan oleh pihak KPU. Berarti secara garis besar semuanya aman terkendali ya untuk hubungan kita sinergis sama KPU sinergis. Di mana ada kekurangan kita saling mengingatkan. Beliau misalkan ada suatu hal yang tidak terpecahkan, kita selalu berdiskusi guna menjaga kondusivitas Kota Magelang dan menjaga marwah pemilu 2024 seperti itu. Menarik Bapak untuk pembahasan ini. Lalu Pak, untuk pemutakhiran data ini kan banyak metode-metode, terutama dalam pengumpulan datanya. Kalau dari Bawaslu sendiri itu metode pencegahannya seperti apa Bapak? Yang sudah ya kita itu melakukan pencegahan adalah dengan melakukan pencermatan. Ya, kita lakukan pencermatan data-data yang kita punya, kita sinkronkan juga dengan Dispenduk Capil sebagai pembaharu data masyarakat di Kota Magelang ya. Kita enggak pernah berhenti bekerja sama dengan Dispenduk Capil. Kita lakukan pencermatan data pemilih itu untuk memastikan keakuratan datanya bagaimana. Kekhawatirannya begini, data itu yang turun dari Kemendagri itu kan juga ada keterbatasan. Nah, kita coba cermati bahwasanya ada tidak data-data yang di situ sebetulnya TMS ya. TMS itu tidak memenuhi syarat. Dan sama TMS. Nah, kalau memang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, contoh sudah ber-KTP, sudah menikah, sudah berumur 17 tahun, benar-benar domisili di sini, nggak ada masalah. Tapi kita kan juga tidak bisa menyalahkan ketika ada ya yang namanya pegawai gitu kan perangkat itu ada orang yang meninggal, namun di situ masih tertera, masih tercatat. Nah, disitulah merupakan upaya kami pencegahan. Nah, kalau kita dengan melakukan pencermatan, karena kalau ini tidak segera diambil langkah tegas, ini bisa jadi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab disalahgunakan ya untuk memberikan hak pilih saat pemilu. Bisa jadi penggelembungan suara ya Pak ya?
Bisa jadi seperti itu karena kita sudah berapa kali dengarkan berita gitu kan, ada ini apa di PT Bayangan dan sebagainya, dan itu pastinya menyisakan masalah di kemudian hari. Makanya sebagai langkah preventif ya, kami dari Bawaslu kami melakukan pencermatan itu gitu. Lalu Bapak, pencermatan tadi yang dimaksud pencermatan data itu seperti apa Bapak? Yang Bapak maksud itu? Itu kan merupakan satu ini ya, pengawasan melekat ya dari kami ya. Pencermatannya adalah kita sounding by data. Sounding by data. Ya, data yang dipunyai KPU sama kita kan juga ada nih, ya kan. Kita cek. Ya, supaya ini adakah data yang orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah tidak domisili di sini, mungkin ada tambahan, mungkin kalau di Kota Magelang ya, di sini ada Akmil gitu kan. Tentara yang sudah purna masuki masa pensiun dan saat pemilu itu sudah mempunyai hak pilih. Nah, itu kita sinkronkan, kita cermati bersama, kita analisa seperti itu. Sekiranya jangan sampai ada yang ketinggalan karena hak pilih masyarakat itu kan memang suatu hal yang ini ya, dinanti dan merupakan memilih itu kalau bagi saya itu suatu hal hak dan kewajiban ya. Ketika ya bagi yang sudah ini ya memenuhi syarat kan. Ketika nanti mereka karena hanya dikarenakan data yang tidak pernah update dan tidak valid, mereka tidak mempunyai hak pilihnya kan sangat eman sekali. Ingat, suara seorang presiden sama suara seorang tukang becak itu sama. Satu, seperti itu. Makanya kita selalu menghormati itu dan kita upayakan bagaimana caranya warga Kota Magelang selalu bisa memberikan hak suaranya kan, seperti itu. Sobat Bawaslu, bagi Anda yang sudah memiliki hak suara, jangan lupa setiap ada pemilu maupun pemilihan, jangan lupa untuk ikut dalam berpartisipasi. Karena itu merupakan hak kita. Terutama dalam memilih pemimpin. Jangan sampai hak suara kita disalahgunakan oleh pihak tertentu yang mana akan mengakibatkan salah dalam memilih pemimpin. Seperti itu ya. Betul, Mas. Lalu Bapak, ini kan pengawasannya setiap tahapan ada ya Pak, pengawasan melekat lah istilahnya. Betul ya. Tujuannya apa sih Pak pengawasan melekat ini? Tujuannya tidak lain adalah itu kan untuk mendapatkan data pemilih yang ini ya, memenuhi syarat. Memenuhi syarat, lagi pula ini untuk data mungkin yang belum masuk gitu dalam daftar pemilih serta mengidentifikasi ini potensi pelanggaran. Ya, satu untuk memastikan adanya pemilih ya, data pemilih yang memenuhi syarat, dan yang kedua adalah mencegah potensi pelanggaran seperti itu. Karena kalau tidak ada pengawasan melekat ya dari kami, dan sekaligus itu merupakan tugas amanah yang melekat di kami gitu, itu kami khawatir begitu kan. Khawatirnya kenapa? Bahwasanya tadi ketika jalan pasti yang namanya manusia dalam hal menjalankan tugas ketika tidak ada yang monitor semaunya sendiri. Iya, makanya betul. Bawaslu di sini hadir adalah sebagai pengadil. Seperti itu kan, sebagai penegak keadilan hukum pemilu. Kita selalu hadir tanpa ada alasan apapun sekiranya yang membuat kita untuk tidak hadir, seperti itu. Iya. Penting sekali ya Pak untuk peran Bawaslu ini. Sangat penting. Dan memang ini tidak disadari oleh masyarakat. Kita kebanyakan memang di balik layar, karena kan yang di depan layar itu adalah dari KPU-nya. Betul. Lalu Bapak untuk pemutakhiran data ini kan ada proses yang namanya coklit ya. Betul. Pencocokan dan penelitian data pemilih yang memang dilakukan oleh pihak KPU Pantarlih ya. Iya. Dan kita sebagai organisasi yang mengawasi, bagaimana sih Pak caranya dalam melakukan pengawasan tersebut? Selama ini ya yang kita alami bersama dan kita ketahui gitu kan, coklit itu kan namanya kan pencocokan dan penelitian. Betul. Nah, kita ini kan juga punya jajaran ad hoc yang di bawah kita kan, ada Panwascam, ada sama PKD. Nah, itu kan sebelum kita terjun ke lapangan, mereka kan sudah melakukan pengawasan. Nah, dari data
teman-teman advokat itulah kita kaji, ya kita kaji, kita analisa, akhirnya kita ini mencoba ingin melakukan sampling. Kita ambil yang namanya uji petik tadi kan, ya coklat. Tidak semuanya kita itu saya ambil sampling semua, namun dalam masing-masing RT ada yang kita ambil 3 sampai 5 seperti itu. Jadi bisa ini ya menyeluruh seperti itu. Dan saya pun juga melakukan sendiri itu. Tapi itu kemungkinan ada human error nggak sih Pak? Kalau sampling gitu dilakukan. Kalau human error itu ya kita ini jumpai itu tadi yang seperti adanya kurangan logistik, namun walaupun kurangan logistik tetap dijalankan ini apa namanya pelaksanaan ini apa pemutahiran data pemilihnya. Harusnya saat melakukan coklit itu kan ini ya segala sesuatu seperangkatnya itu logistik ataupun hal yang lain itu harusnya selalu ready siap pada saat itu juga. Kalau misalkan begini saya kasih contoh, ada orang melakukan coklit ya tidak ketemu orangnya tapi dia mendata ya data orang tersebut di rumah tersebut atau pemilih tersebut melalui mungkin dari Pak RT atau RW. Nah, itu kan tidak ketemu sendiri. Nah, sementara harus ini juga kan kewajibannya Pantarlih menempelkan ini apa stiker itu. Nah, ketika tidak ketemu orangnya, tidak mengetahui jumlah, walaupun dapat informasi, ini kan boleh dibilang kan kurang akurat. Nah, di situ itu saya mempunyai pemikiran bahwasannya itu sangat penting ketika apa coklit itu segala apa namanya kelengkapannya itu harus selalu siap dan ada. Nggak boleh kok terus sifatnya itu nanti dititipkan seperti itu atau bahkan nanti menyusul gitu. Dan berarti kan kalau serangkaian coklit ada yang menyusul berarti tidak serangkaian. Ya, di luar itu kan berarti. Namun itu sudah kita sampaikan ke KPU dan sudah tidak lanjuti seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Lalu untuk waktu Pak, waktu coklit itu dilaksanakan kapan Pak? Untuk Bawaslu Kota Magelang melaksanakan pengawasan itu di pertengahan Februari ya saat Februari itu. Februari 2023. Ini kan pemilu. Oh iya. Nah, pemilu. Jadi saya pun saat itu memang belum terjun langsung, namun menurut informasi dari Pak Ketua Kamaluddin Taufik itu sudah dilaksanakan ini coklit dan alhamdulillah tidak ada permasalahan yang signifikan seperti itu. Dan itu dibantu dengan Panwascam Magelang Selatan, Magelang Tengah, Magelang Utara bersama PKD serentak terjun ke masyarakat semua seperti itu. Output dari coklit itu menghasilkan apa Pak? Pastinya ya, ini untuk mencari data yang akurat dan valid dan data yang benar-benar ini ya masuk MS ya artinya itu. Apa memenuhi syarat seperti itu. Bagi nanti yang tidak memenuhi syarat kan nanti bisa dipilah dan kita kaji melalui analisa-analisa akhirnya ini kira-kira data tersebut masih memenuhi syarat menjadi hak pilih di Kota Magelang Pak tidak. Kita apabila sudah tidak ketemu orangnya, tidak ada kejelasan ya kita sisihkan. Nah, makanya ada yang namanya ini kan tahapan data pemilih sementara kan dan sementara. Ada data pemilih sementara hasil perbaikan. Nah itu tadi ketika tidak memenuhi syarat hasil perbaikannya itu kan pasti disampaikan pada masyarakat. Berarti Pantarlih melakukan coklit menghasilkan DPS, DPS, data pemilih sementara. Betul. Lalu pada saat pemilu 2024 itu DPS Kota Magelang itu berapa banyak Bapak? DPS ya untuk saat itu seingat saya ini mohon maaf kalau misalkan ada salah mohon koreksi gitu kan sama-sama lah ya kita karena saya pun juga saat itu belum ada di sini namun menurut catatan kami itu sebanyak 97.624 pemilih 97.000 ya itu semua yang sudah mempunyai KTP ataupun menikah dan KK di Kota Magelang seperti itu laki-laki ada sendiri, perempuan juga ada sendiri. Sebenarnya. Ya. Setelah DPS diterbitkan, maka akan dilaksanakan perbaikan. Ya, perbaikan kan? Di PSHP yang itu. Tadi Bapak sampaikan. Lalu jumlah dari hasil perbaikan itu berapa banyak Bapak?
yang tadinya Ini sebetulnya malah 27.000. menurun ya. Menurun, Semula Bapak? dari DPS itu 97.624, untuk DPS HP itu 97.246. Karena tadi saya sampaikan, perbaikan itu gunanya ini untuk mengetahui mungkin ada data mungkin warga yang sudah meninggal atau mungkin warga yang sudah tidak berdomisili di Kota Magelang. Kalau kita tidak update ya, kita tidak koordinasi dengan dinas Dispenduk Capil Kota Magelang, kita kan repot nggak dapat data itu. Walaupun kita juga ada acuan, namun untuk lebih komprehensifnya biar benar-benar valid, kita selalu koordinasi ke setiap stakeholder terkait seperti itu. Makanya sangat berguna sekali ya Bapak Ya, untuk betul. hari itu. Betul, Mas. Lalu Bapak jumlah pemilih DPT Bapak kan sudah DPS, Ya. DPS HP, Betul. lalu DPT. Betul. Nah, kalau DPT jumlahnya berapa Bapak? Kota Magelang untuk pemilu ya 2024 itu di 97.109. Turun lagi Bapak ya? Ya. Berarti ya. Lagi. Berarti kan beberapa kali kita dapat gitu kan disaring. Oh, ini yang valid yang mana, ini yang benar yang mana, yang masih domisili, yang punya hak pilih, yang benar-benar data pemilih memenuhi syarat yang mana, kita saring lagi. Dan akhirnya menemukan angka untuk di DPT yang benar-benar valid itu dan akurat di angka 97.109 itu. Gitu. Ya. Itu banyak, ini Bapak, ya, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Ya. Kita nggak sampai 100.000 gitu. Iya, betul. Pemilih kita. Lalu Bapak, upaya apa sih yang dilakukan Bawaslu kalau memang misalkan ada masyarakat yang tidak terdaftar gitu? Bawaslu menyediakan apa gitu? Nah, selama ini kan Bawaslu ini kan juga membuka ya Mas, posko kawal hak pilih ya. Posko kawal hak pilih gitu kan. Kita itu saat ini tahapan tersebut itu selalu membuka posko kawal hak pilih itu tidak ada liburnya bulan-bulan gitu. Tidak ada libur. 1 minggu itu pun kita bergantian untuk jaga. Iya, saat itu begitu. Karena kita memang menginginkan adanya masyarakat ini terpenuhi akan hak pilihnya. Tidak ada yang terlewati begitu. Jadi kita membuka posko kawal hak pilih seperti itu. Bagi mereka yang mungkin merasa belum terdaftar, kita sarankan untuk laporan pada kami, nanti kita arahkan, kita berikan ini nasihat-nasihat tentang hukum ini kepemiluan gitu, dan nanti sekiranya kita laporan pada KPU dan nanti untuk didata dan warga masyarakat tersebut bisa memiliki hak pilih dan bisa mencoblos pada hari pemungutan suara gitu ya. Kalau posko kawal hak pilih ini ada di setiap ini Pak turunannya Bawaslu atau gimana Bapak? Sebetulnya kalau yang sudah pasti ini kan di kantor kita lah ya, kantor Bawaslu Kota Magelang yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 108 ya. Namun tidak menutup kemungkinan di kantor Panwascam kita itu juga membuka. Panwascam juga. Bahkan tidak hanya di kantor Panwascam, PKD itu kan di Panwascam ya, kelurahan, kalau di sini kelurahan begitu. Itu mereka itu bisa menerima laporan dari tetangga atau dari ketua RT atau dari manapun lah. Tiap masyarakat yang belum tercatat sebagai ini hak pilih, belum tercatat mempunyai hak pilih, boleh melaporkan. Jadi seperti yang memang itu. belum terdaftar ataupun punya aduan bisa langsung menuju ke sangat terbuka kantor pengawas di kelurahan atau kecamatan. Kecamatan tentunya. Karena gini saya tambahin Mas. Kita ini kan pemilu itu kan pemilu inklusif ya, tidak yang beda-bedakan. Entah itu yang mungkin kebetulan ada teman-teman kita yang belum seberuntung kita secara jasmani ataupun rohani. Mereka juga punya hak akan hak mencoblos dan memberikan hak pilihnya saat pemilu kan. Makanya ini kita gali terus, kita PKD itu dan Panwascam itu merupakan mata dan telinganya Bawaslu Kota Magelang, selalu mencari informasi-informasi di mana ada warga Kota Magelang yang belum terdaftar sebagai pemilih. Gitu, kita cari. Selain itu, apakah ada program dari Bawaslu sendiri mengenai
mengawal hak pilih ini Bapak? Dalam mengawal hak pilih kita ya, ini kita kan bekerja sama dengan stakeholder di pemerintah Kota Magelang, Betul. gitu kan. Itu tadi diantaranya di ini di Spenduk Capil, juga KPU juga tidak mungkin kita terpisahkan karena kita merupakan ini apa sama-sama ini apa kita sebagai penyelenggara pemilu, sana penyelenggara teknis, kita sebagai pengawas seperti itu. Jadi kita lakukan kolaborasi, selalu koordinasi terus, dan sekiranya ini mendapatkan ini hasil yang baik dan tidak merugikan untuk warga Kota Magelang seperti itu. Jadi kita selalu lakukan hal-hal yang terbaik untuk Kota Magelang seperti itu. Kalau diistilahkan namanya apa itu Pak? Apa? Patroli apa gitu? Oh ada. Oh, ada. Kan pas Itu, sebelum sebelumnya kan ada ya. itu namanya patroli. Itu namanya patroli kawal hak pilih, Mas. Oh, patroli kawal hak pilih. Nah, itu sudah dilakukan ya berkali-kali setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Betul. Di masing-masing daerah itu misalnya melakukan itu. Tidak terkecuali di Kota Magelang. Bahkan yang namanya patroli kawal hak pilih termasuk dulu itu Wali Kota Magelang juga kita datangi seperti itu, apakah sudah ini tercoblos apa belum seperti itu, dan sampai ke pelosok-pelosok ini ya kampung gitu. Oh, seperti di pemukiman mana yang padat penduduk itu di Magersari ataupun di Karanggading, Kampung Karanggading itu kita datangi. Tujuannya apa sih Pak patroli yang lakukan? Ya itu tadi Mas, sebetulnya kita ingin data pemilih kita itu tidak tercecer dan mereka bisa mempunyai hak pilih. Karena untuk ini kan melakukan perubahan pemimpin di Kota Magelang seperti itu. Simpel sebetulnya, namun dalam hal ini untuk pelaksanaannya itu sangat susah. Karena orang itu kadang keluar dari Kota Magelang itu kan tanpa ada pemberitahuan kadang, sehingga akan menyulitkan daripada pantarlih. Nah, kita datang sambil melakukan pengawasan itu ingin membantu pantarlih untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di masyarakat, khususnya untuk ini ya pemilu 2024, yakni pemutakhiran data pemilih. Seperti kita dapati juga di Kampung Pecinan itu kan kita saat melakukan coklit itu kan juga susah untuk ketemu sama orangnya. Iya, karena Pecinan itu ya pemukiman di situ. Rumahnya elit, pagernya tinggi-tinggi. Tiap kita masuk ya mencoba permisi, itu yang keluar, yang kita cari itu tidak yang bersangkutan yang keluar. ART pasti ya. Ya seperti itu. Nah di situ kan sangat penting, makanya peran daripada warga sekitar seperti PKD untuk memberitahu kita bahwasannya warga masyarakat seperti Pecinan itu kalau memang sudah benar-benar tercoklit dan sudah sesuai dan datanya sudah benar-benar valid dan akurat. Nah itu kita baru bisa merasa ini ya ayem gitu loh untuk menjalankan ini pesta demokrasi pemilu tersebut kan seperti itu. Karena ini demi menjaga marwah demokrasi di Indonesia ya kita harus mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Salah satunya adalah ini pengawasan pemutakhiran data pemilih gitu. Oke Bapak, sebentar lagi kita buka puasa Bapak ini. Kita nggak bisa berlama-lama karena memang sudah kewajiban kita untuk membatalkan puasa Bapak. Tidak terasa ya? Iya Bapak ya. Ini terlalu asik kita ngobrol Bapak ya tentang podcast kita hari ini. Iya baik. Oke Bapak, ada closing statement apa yang perlu disampaikan kepada sobat-sobat Bawaslu dimanapun Anda berada tentang pemutakhiran data ini Bapak? Nah dalam hal ini ya, mohon untuk masyarakat itu bisa berpartisipasi aktif ya untuk kaitan dengan pemutakhiran data pemilih, yakni dengan ini ya, lebih vokal ya kaitan dengan bahwasannya masyarakat itu ingin mencari keakuratan dan kevalidan data, yakni dengan datang di penyelenggara pemilu seperti itu. Enggak hanya yang kemarin, tapi besok pemilu di 2029, saya harap masyarakat Kota Magelang jangan sampai tertinggal, jangan sampai ada ketinggalan. Kantor Bawaslu sangat terbuka lebar. Apabila Bapak Ibu
sekalian yang bermukim di Kota Magelang merasa belum tercatat sebagai ini pemilih di Kota Magelang, silahkan lapor pada Bawaslu Kota Magelang. Dan nomor kita pun untuk hotline-nya sudah pernah kami sampaikan di 085100944460 itu selalu aktif dan kita siap untuk membantu guna mensukseskan pemilu yang akan datang seperti itu. Ada lagi sebetulnya Mas yang hal-hal yang penting ingin kita sampaikan yaitu kaitan dengan masyarakat sekiranya bisa untuk menjadi pengawas partisipatif ya. Betul. Dengan pengawas partisipatif di masyarakat, ya ini masyarakat bisa langsung ini menyampaikan hal-hal apa saja pada atau informasi terkait pemilu dan bisa melaporkan hal-hal apa saja yang dijumpai di masyarakat. Mungkin adanya dugaan ini kesalahan administrasi dalam hal pemutahiran data pemilih atau hal-hal yang lain yang dinilai mungkin tindak pidana ini pemutahiran dalam tahapan pemutahiran data pemilih itu bisa dilaporkan kami. Nanti akan kita tindak lanjuti secara hukum, kita kaji karena kita juga di sini juga punyai ini ya Mas ya, sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ya ini terdiri dari Bawaslu sendiri, kepolisian sama kejaksaan. Pastinya Gakumdu itu ini ya menindaklanjuti perihal perbuatan tindak pidana pemilu. Bisa jadi kan orang ini kan manipulasi data dengan menggandakan KTP hal seperti itu. Itu bisa kita selesaikan dengan dengan penyelesaian hukum pidana melalui ini sentra Gakumdu seperti itu. Makanya saya menghimbau pada masyarakat untuk selalu aktif dan menjadi pengawas partisipatif seperti itu karena itu sangat berguna demi kelangsungan pemilu yang akan datang seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas materi dan wawasannya yang telah di-sharing bersama kita semua. Sahabat Bawaslu di mana Anda berada, menjaga hak pilih kita merupakan sebuah keharusan di mana satu suara kita sangat mempengaruhi bagaimana ke depan Indonesia bisa berlangsung. Pemimpin yang bagus lahir dari pemilih yang bagus. Sekian. Izin Mas, boleh ya? Boleh, silakan Pak. Tadi kan saya sampaikan penutupan harus pantun dong kan gitu. Ke pasar pagi beli selasih. Cakep. Jangan lupa membawa rantang. Cakep. Bedah buku kita pun usai sudah. Semoga ilmu kian berkembang. Cakep. Burung merpati terbang ke rawa. Cakep. Singgah sebentar di dahan cemara. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa di lain acara. Terima kasih masyarakat Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Tetap jaga hak pilih kita karena satu suara kita sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.